Udang cherry, dengan warna merahnya yang cerah, adalah salah satu makhluk paling menarik yang bisa Anda tambahkan ke akuarium Anda. Warna merah mereka yang mencolok tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga memberikan kontras yang menakjubkan dengan tanaman hijau di dalam air. Dan gerakannya yang memikat, membawa kehidupan dan dinamika ke dalam akuarium. Mereka bergerak dengan anggun di antara tanaman air, menciptakan pemandangan yang menenangkan dan mempesona. Dan keindahan ke akuarium manapun. Setiap gerakan mereka menambah sentuhan artistik, membuat akuarium Anda terlihat seperti karya seni hidup. Makhluk yang damai ini menyenangkan untuk diamati. Mereka sering terlihat beristirahat dengan tenang di atas daun, atau menjelajahi setiap sudut akuarium dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka dengan anggun memakan alga dan biofilm, membantu menjaga kebersihan akuarium. Aktivitas makan mereka tidak hanya bermanfaat, tapi juga menarik untuk dilihat, menambahkan sentuhan elegan alami ke lingkungan mereka. Kehadiran mereka memberikan keseimbangan ekosistem yang harmonis di dalam akuarium. Udang cherry sangat populer di kalangan penggemar akuarium karena beberapa alasan. Selain keindahan dan gerakannya yang memikat, mereka juga memiliki karakteristik yang membuat mereka sangat dicari. Mereka relatif mudah dirawat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pemula. Dengan perawatan yang tepat, mereka dapat hidup dan berkembang biak dengan baik di berbagai kondisi akuarium. Ukurannya yang kecil memungkinkan mereka tumbuh subur di akuarium yang lebih kecil. Ini membuat mereka ideal untuk akuarium nano atau ruang yang terbatas. Ini membuatnya cocok untuk rumah atau kantor dengan ruang terbatas. Bahkan dalam akuarium kecil, mereka dapat menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan menarik. Sifat mereka yang damai menjadikan mereka penghuni yang ideal untuk akuarium komunitas. Mereka tidak agresif dan dapat hidup berdampingan dengan berbagai jenis ikan dan invertebrata lainnya. Mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan ikan dan invertebrata lain yang tidak agresif. Ini membuat mereka menjadi tambahan yang sempurna untuk akuarium yang beragam. Tapi yang benar-benar memikat para penggemar adalah perilaku berkembang biak mereka yang menarik. Proses berkembang biak mereka cukup sederhana, dan dengan kondisi yang tepat, Anda dapat melihat koloni mereka tumbuh dengan cepat. Menyaksikan koloni udang cherry tumbuh subur dan berkembang biak adalah pengalaman yang berharga. Setiap tahap perkembangan mereka dari telur hingga dewasa memberikan wawasan yang menarik tentang kehidupan akuatik, yang menambah dimensi baru pada pemeliharaan akuarium. Dengan semua kelebihan ini, terdingsering jika udang cherry favorit penggemar akuarium di seluruh dunia. Menyiapkan akuarium yang sempurna sangat penting untuk kesejahteraan udang cherry Anda. Udang cherry dengan warna merah cerahnya bisa menjadi tambahan yang indah untuk akuarium Anda, tetapi mereka membutuhkan lingkungan yang tepat untuk berkembang. Dalam panduan ini, kami akan membahas langkah-langkah penting untuk menciptakan habitat yang ideal bagi udang cherry Anda. Akuarium 10 galon adalah ukuran yang ideal untuk memulai menyediakan ruang yang cukup untuk koloni kecil. Ukuran ini memungkinkan Anda untuk memantau kondisi air dengan lebih mudah dan memberikan ruang yang cukup bagi udang untuk bergerak dan berkembang biak. Pertahankan suhu air yang stabil antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Suhu yang stabil sangat penting untuk kesehatan udang cherry, karena perubahan suhu yang tiba-tiba dapat menyebabkan stres dan penyakit. Gunakan pemanas dan termometer akuarium yang andal untuk memastikan suhu yang konsisten. Pemanas yang baik akan membantu menjaga suhu air tetap dalam kisaran yang diinginkan, sementara termometer memungkinkan Anda untuk memantau suhu dengan akurat. Udang cherry lebih menyukai pH air yang sedikit asam hingga netral. Mempertahankan pH yang tepat sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan udang Anda. Targetkan kisaran pH 6,5 hingga 7,5. Menggunakan kit pengujian air secara teratur akan membantu Anda memastikan bahwa pH tetap dalam kisaran yang aman. Akuarium yang tertata dengan baik dengan tanaman hidup sangat direkomendasikan untuk udang cherry. Tanaman hidup tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga menyediakan tempat berlindung dan permukaan untuk merumput. Tanaman seperti Java moss, Java fern, dan Anubias menyediakan tempat berlindung, permukaan merumput, dan berkontribusi pada parameter air yang stabil. Tanaman ini juga membantu mengurangi kadar nitrat dalam air yang penting untuk kesehatan udang.
Filter spons adalah pilihan yang sangat baik untuk filtrasi. Filter ini tidak hanya efektif dalam menjaga kebersihan air, tetapi juga aman untuk udang kecil. Filter ini memberikan aliran air yang lembut dan mencegah bayi udang tersedot ke dalam filter. Dengan menggunakan filter spons, Anda memastikan bahwa udang cherry Anda hidup dalam cuaca yang bersih dan aman. Saat memilih udang cherry, carilah individu yang aktif dengan warna yang cerah. Mereka harus berenang bebas dan tidak tampak lesu atau berubah warna. Jantan biasanya lebih kecil dan warnanya kurang cerah daripada betina. Betina memiliki pelana yang lebih jelas di belakang kepala mereka, yang merupakan area lebih gelap tempat telur berkembang. Mulailah dengan kelompok kecil yang terdiri dari 6 hingga 10 udang untuk membangun koloni yang sehat. Ini membukan signal ranks dan meningkatkan imbang berbedayasfiat. Udang cherry adalah omnivora dan pemakan bangkai. Mereka akan memakan alga, biofilm, dan sisa-sisa tanaman yang membusuk di akuarium. Tambahkan makanan mereka dengan pelet udang berkualitas tinggi, sayuran rebus seperti bayam atau zucchini, dan sumber protein sesekali seperti cacing darah atau daphnia. Hindari pemberian makan yang berlebihan karena dapat menyebabkan masalah kualitas air. Beri makan dalam jumlah kecil sekali atau 2 kali sehari. Squares famat piat dan bensin, or bring up jam. Bagian 5. Keajaiban pembiakan udang cherry. Mengembangbiakkan udang cherry adalah pengalaman yang berharga. Dalam kondisi optimal, betina akan bertelur setiap 4 hingga 6 minggu. Setelah kawin, betina akan membawa telur di bawah ekornya, mengipasinya terus-menerus untuk menyediakan oksigen dan mencegah pertumbuhan jamur. Telur akan menetas menjadi bayi udang kecil dalam waktu sekitar 3 hingga 4 minggu. Bayi udang anazale baisim du windwasa dakain sebelum memenipaksis. Bagian 6. Merawat bayi udang kecil Anda. Bayi udang membutuhkan perawatan khusus untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Lakukan penggantian air kecil dan sering sebanyak 10 hingga 15% setiap minggu untuk menjaga kualitas air tetap murni. Hindari penggunaan obat-obatan atau bahan kimia apapun yang dapat membahayakan bayi udang yang rapuh. Sediakan banyak tempat persembunyian untuk bayi udang, seperti tanaman lebat, gua, atau kayu apung. And other your same this and novel jasad bring to make from the perman. Bagian 7. Mempertahankan akuarium udang yang sehat. Perawatan rutin sangat penting untuk koloni udang yang berkembang. Lakukan penggantian air mingguan sebesar 25 hingga 30%, menggunakan penyedot kerikil untuk menghilangkan kotoran dan makanan yang tidak dimakan. Uji parameter air secara teratur untuk memantau pH, amonitrit, dan tingkat nitrat. Jaga akuarium tetap bersih dan bebas dari penumpukan alga. Hindari akuarium yang terlalu padat. Advantage berbulan stratas bespersig suligen imbuanthi. Bagian 8. Memanen hasil panen udang cherry Anda. Saat koloni udang cherry Anda berkembang pesat, Anda mungkin mendapati diri Anda memiliki kelebihan udang. Pilih dengan hati-hati udang yang sehat dan aktif untuk dipanen. Sisakan sisanya untuk mempertahankan populasi koloni. Anda dapat berbagi udang Anda dengan sesama penggemar, menukarnya di toko ikan lokal, atau bahkan menggunakannya untuk memulai akuarium udang baru. Bagian 9. Selami lebih dalam dunia pemeliharaan udang. Ini baru permulaan dari petualangan udang cherry Anda. Memelihara udang cherry bisa menjadi hobi yang sangat memuaskan dan menenangkan. Melihat mereka berenang dengan anggun di dalam akuarium Anda adalah pemandangan yang menakjubkan. Masih banyak lagi yang bisa dipelajari dan dijelajahi di dunia pemeliharaan udang yang menarik. Dari cara menjaga kualitas air yang optimal hingga memahami perilaku udang, setiap aspek memberikan wawasan baru. Saya mendorong Anda untuk mempelajari lebih dalam aspek-aspek spesifik yang menarik minat Anda, seperti spesies udang yang berbeda, teknik pemuliaan lanjutan, dan cara mengidentifikasi tanda-tanda kesehatan udang, atau menyiapkan akuarium udang yang ditanami. Akuarium yang ditanami tidak hanya indah, tetapi juga menyediakan lingkungan yang lebih alami dan sehat bagi udang Anda. Silakan bagikan pemikiran, pertanyaan, dan pengalaman Anda di komentar di bawah. Komunitas kita bisa saling membantu dan belajar dari satu sama lain.
Mari belajar dan berkembang bersama sebagai komunitas penggemar udang. Bergabunglah dengan forum atau grup media sosial untuk mendapatkan tips dan trik dari sesama penggemar. Dan jika Anda ingin mendukung pekerjaan saya dan melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan ragu untuk memberikan saran atau ide untuk video mendatang. Silakan pertimbangkan untuk menggelang episode dan memberikan jempol ke video ini. Selamat lihat. Terima kasih, dan sampai jumpa video berikutnya.